Hi, it's me again, Miss Lia, your beloved teacher. Teman-teman, apakah kalian masih semangat belajar? Harus semangat dong. Yuk, kita mulai video pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Put your hand together in front of you, close your eyes and nod your head. Repeat after Miss Lia, please. Dear God, thank you for the beautiful day. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Tema kali ini adalah alam semesta dengan subtema macam gejala alam. Di antaranya adalah gerhana, ada gerhana bulan dan gerhana matahari, kemudian embun, lalu ada mendung dan hujan, kemudian petir dan pelangi. Nanti kita bahas bersama-sama. Gejala alam yang akan kita bahas pertama adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Mari kita simak video berikut ini. Bol, gawat Bol. Hah? Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat Bol, itu Wah. di langit. Bulannya jadi gelap, hilang mau dimakan raksasa. Oh, bukan. Emangnya kamu nggak inget berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana Bol? Itulah, berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Iya, gerhana. Tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi dan bulan terletak segaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya? Bener banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan toh? Punya dong. Bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu gak? Gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh Bol? Ada gerhana bulan total. Terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian. Terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Oh, jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Bener. Nah, abis itu ada juga gerhana bulan penumbra. Bulannya berada di dalam bayangan penumbra bumi. Bol, ada ndak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari, Danang. Apa matahari, bumi dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya, segaris. Tapi urutannya kebalik, Danang. Yang benar itu matahari, bulan, dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang hari, mataharinya terhalang bulan dong. Bener. Tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya, bulan punya bayangan umbra sama penumbra juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya? Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya, Danang, kata berita sih, paling lama terjadinya 7 menit. Selain itu,
Ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena bayangan penumbranya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Bener banget, Danang. Gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya di bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umbra. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya, soalnya bulan lagi ada di titik terjauhnya bumi. Ukuran bulan terlihat kecil, jadinya cuma menutupi bagian tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh, gitu toh. Wah, lihat, Bol. Bulannya udah kelihatan. Wah, lega aku. Udah terang lagi. Ternyata gerhana itu bukan karena bulan atau matahari dimakan ya. Tapi kalau makan terang bulan sih, aku mau banget. Gejala alam selanjutnya adalah embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi suatu cairan. Nah, biasanya kita bisa melihat embun di pagi hari yang menempel di jendela atau tumbuhan seperti daun atau bunga. Selanjutnya, gejala alam berupa mendung dan hujan. Yuk kita simak video tentang proses terjadinya hujan yang nanti akan kita lihat tentang mendung dan hujan. Terjadinya hujan. Teman-teman Smart Point, bagaimana ya terjadinya hujan? Ada 3 proses terjadinya hujan, yaitu yang pertama, proses evaporasi. Yang kedua, proses kondensasi. Dan yang ketiga, proses presipitasi. Yang pertama, proses evaporasi. Evaporasi adalah air yang di bumi akan menguap ke udara. Proses penguapan ini disebabkan oleh sinar matahari. Selanjutnya, proses kondensasi. Kondensasi adalah proses terbentuknya awan. Uap air yang berkumpul sudah banyak akan padat, sehingga akan membentuk sebuah awan. Dan proses presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya curah hujan dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, itu tadi teman-teman Smart Point, proses terjadinya hujan. Selamat belajar dan sampai jumpa. Gejala alam selanjutnya yaitu petir. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Nah, saat musim hujan biasanya ada kilatan cahaya sesaat di langit dan berulang. Kemudian disusul dengan suara yang menggelegar yang disebut dengan guruh. Nah, oleh karena itu sebaiknya saat hujan kita berada di dalam rumah atau gedung atau tempat yang aman ya teman-teman. Nah, gejala alam yang ini pasti kalian tahu. Apa hayo? Ya, pelangi. Mari kita bahas tentang pelangi. Pelangi. Teman-teman Smart Point, apakah kalian pernah melihat pelangi? Lantas, bagaimana ya terjadinya pelangi? Pelangi adalah fenomena atau kejadian alam yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi
pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan terdapat cahaya matahari. Proses terjadinya pelangi. Sinar matahari membentur hujan, kemudian sinar dibiaskan oleh butiran air di udara. Ketika sinar matahari melewati tetesan air, cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan. Teman-teman Smart Point, warna-warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, indah ya pelangi ciptaan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Bapak Ate Mahmud bersama-sama. Terima kasih sudah bernyanyi. Teman-teman, apakah sudah menerima printout kertas bergambar seperti ini? Ya, nanti 3 warna di bawah kalian warnai di rumah ya, yaitu warna ungu, nila, dan biru. Sedangkan warna hijau, kuning, jingga, dan merah akan kita warnai saat kita video call. Nah, untuk bagian awannya nanti kita akan tempel dengan kapas yang sudah diserabutkan. Ya, siap ya? Nah, ini dia contoh peletakan warnanya. Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama yuk. Put your hand together in front of you, close your eyes and nod your head. Repeat after Miss Lia, please. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amin. Thank you everybody. Bye-bye.